Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam audio book tentang bagaimana mendapatkan saldo senilai 1 miliar sebelum usia 37 tahun ya. Semoga teman-teman menikmati sajian audio ini ya. Dalam segmen sebelumnya saya sudah berbicara mengenai bagaimana mendapatkan saldo 1 miliar dengan jalur pertama, yakni memulai bisnis ya. Bagaimana meraih profit dengan cara berjualan atau dengan cara berbisnis. Langkah-langkahnya sudah saya sajikan, di mana kekuatan utamanya adalah Anda harus memanfaatkan internet marketing ya untuk bisa menjual produk-produk Anda sehingga Anda mendapatkan profit yang maknyus, mendapatkan profit yang top marko top jos marko jos, oke? Nah, ini yang dalam segmen kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menghasilkan 1 miliar dari jalur kedua, yakni self-employed atau sebutan lainnya mungkin jalur profesional, di mana dalam jalur ini Anda menjual keahlian Anda, menjual jasa keahlian Anda dengan harga yang lumayan mahal ya. Contohnya bisa Anda menjual jasa fotografi pernikahan misalnya, atau Anda menjual jasa pembuatan website dan jasa search engine optimization misalnya, jasa SEO. Atau Anda bisa juga menjual jasa sebagai seorang konsultan manajemen ya, seperti saya misalnya. Atau Anda juga menjual jasa sebagai seorang trainer ya, atau mungkin jasa desainer ya, macam-macam ya, jasa perias pengantin ya, atau jasa arsitek ya, atau jasa pengacara, jasa lawyer, jasa dokter ya. Itu pekerjaan-pekerjaannya menghasilkan uang yang banyak ya, tapi butuh keahlian ya. Dokter spesialis jantung misalnya itu penghasilannya tinggi ya, apalagi bedah jantung, tapi ilmunya rumit mas, itu ilmunya rumit. Jadi sebaiknya mencari skills yang ilmunya bisa dipelajari dengan mudah melalui internet dan bisa Anda jual ya. Jadi itulah contoh-contoh profesi yang menurut saya bisa Anda kerjakan dan mahal harganya, ya. Dan di sini kuncinya memang Anda harus menguasai skills itu, ya. Kalau Anda mau jualan skills, ya Anda harus menguasai skills itu. Nah, kabar baiknya adalah sekarang di era Google ini semua ilmu, semua skills bisa dipelajari di Google University atau YouTube Kampus. Ya, YouTube itu luar biasa menurut saya. Itu Anda mau belajar fotografi ada di YouTube. Anda mau belajar mengenai SEO ya ada di YouTube. Anda mau belajar mengenai desain, menjadi seorang desainer yang hebat ada di YouTube. Video-videonya banyak kalau Anda suka blusukan ya, kalau Anda suka browsing. Bukan hanya plonga-plongo gitu ya, bukan hanya pengong gitu ya. Lolo. Kalau Anda plonga-plongo ya tidak akan bisa menguasai skills ya. Nah, contohnya gini mas, contohnya saya punya kisah yang menarik ya. Saya pernah bertemu dengan seorang kawan namanya Darmanto ya. Darmanto ini saya kenal karena saya pakai jasa SEO dia ya. Dia punya search engine optimization, dia punya jasa website. Nah, saya pakai jasa dia, kemudian saya puas. Kemudian saya tanya-tanya cerita-cerita, ternyata dia itu cuma lulusan SMP mas. Bayangkan, dia hanya lulusan SMP, mantan buruh ya, di Pemalang. Dia SMP-nya di Pemalang lagi, kota kecil. Kemudian dia merantau ke Jakarta jadi buruh. Nah, sementara dia jadi buruh, dia belajar sendiri mas, belajar otodidak caranya bikin website, caranya bikin SEO, search engine optimization. Dia belajar coding, dia belajar HTML, dia belajar mengenai WordPress. Padahal dia anak lulusan SMP doang, dari desa kecil di Pemalang. Saya tanya, kenapa kamu kok bisa sekarang bikin website? Kenapa Anda bisa bikin SEO? Ya saya belajar mas, belajar sendiri, belajar otodidak. Saya beli baca-baca bukunya di Gramedia, kemudian saya praktekkan, kemudian saya googling. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah, kalau Anda punya kemauan, Anda bisa belajar apa saja. Contohnya tadi Darmanto. Dia hanya lulusan SMP dari sebuah kota yang udik, tapi sekarang menjelma menjadi seorang yang profesional dalam penyediaan jasa pembuatan website dan jasa SEO, dan dia sekarang sudah punya 5 karyawan ya. Bayangkan ya, dia kemarin beli tanah untuk dijadikan kantornya ya,
ratusan juta harganya untuk dibikin ruko. Padahal dia hanya lulusan SMP dari Pemalang. Tapi karena dia belajar sendiri, menguasai ilmunya dan jadi. Jadi seperti itu Mas, ya Mbak-mbak ya. Jadi kalau Anda sekarang mungkin Anda coba ini aja, gali potensi Anda ya. Langkahnya pertama, kalau Anda mau menjadi seorang self-employed, menjadi seorang profesional, sekarang coba Anda identifikasi apa sebenarnya potensi Anda, atau paling tidak Anda ingin jadi apa gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin jadi seorang web designer, ya Anda belajar di googling banyak. Atau yang kedua nih, yang menarik juga, jasa fotografi pernikahan. Ini menurut saya profesi yang sangat menarik dan relatif mudah dipelajari ya. Paling tidak ilmunya tidak serumit jadi dokter gitu ya. Tapi penghasilannya tidak kalah dengan dokter spesialis jantung gitu ya. Ada teman saya, dia sudah cukup canggih fotografinya. Dia kalau menawarkan paket fotografi lengkap, mulai dari pre-wedding fotografi sampai after wedding, itu dia menawarkan jasanya sampai 20-an juta itu Mas. Ya satu paket 20 juta. Nah sebulan dia bisa dapat 4 sampai 5 paket. Kalau dia dapat 4 paket kali 20, berarti dia penghasilannya 80 juta. Ya, dipotong biaya mungkin dia bersih dapat 60-an juta. Itu kekuatan dari seorang yang ahli dalam bidang fotografi pernikahan. Ya, itu menurut saya sebuah bidang yang menarik. Bahkan saya pernah mengatakan, ada yang nanya, Mas saya punya uang sekitar 60 juta gitu ya. Dia bilang mau digunakan untuk sekolah Magister Manajemen itu sekarang bayarnya mahal. Di UI itu sekarang bayarnya mungkin 120 juta ya, 2 tahun ya. Atau digunakan untuk kursus fotografi ya, kursus fotografi di sekolah Darwis Triadi itu. Darwis Triadi itu fotografi nomor 1 Indonesia di Jakarta. Dia kursusnya mungkin selama 3 bulanan bayarnya paling 15 juta. Pilih mana gitu ya. Ya tergantung, kalau Anda mau jadi fotografer ya lebih baik milih Darwis Triadi gitu ya. Biayanya hanya 15 juta, Anda sudah bisa menjadi seorang fotografi yang andal karena Anda dididik langsung oleh Darwis Triadi. Ya. Jadi Anda bisa belajar. Nah, itu dia. Kalau misalnya Anda mau jadi fotografer yang handal, ya jangan cuma bengong ya. Anda bisa belajar otodidak lewat internet, lewat YouTube. Di YouTube banyak video mengenai teknik fotografi, sangat banyak. Atau Anda kursus ke Darwis Triadi tadi. Ya. Sama Anda mau jadi web designer, Anda bisa belajar sendiri otodidak, atau kemudian ikut kursusnya. Banyak sekarang kursus web designer. Atau contoh ketiga, Anda mau menjadi trainer. Ya, trainer ini juga profesi yang sangat mahal. Saya kebetulan juga trainer. Saya itu kerjaan utamanya konsultan manajemen dan training manajemen gitu ya. Kemudian saya juga jualan online sebagai income sampingan. Trainer itu mahal Mas. Ya, trainer yang lumayan mapan itu, misalnya contoh saya sendiri ya. Saya itu ngecas kalau training, saya jualan training 2 hari itu saya ngecasnya sekitar 35 juta. Ya, 35 sampai 40 juta. Hanya kerja 2 hari saya dapat uang 35 juta. Ya, kalau sebulan saya dapat 4 kali training saja gitu ya kan, itu 120-an juta. Dan teman-teman saya sama Mas. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Ya. Ada bahkan teman saya jualan presentasi, dia ngecasnya 50 juta. Ya, hanya 2 hari 50 juta dan laku Mas, ya. Dan dia bisa tiap bulan dapat 2 kelas. 100 juta Mas, padahal dia kerja cuma 4 hari ya. Jadi trainer itu profesi yang maknyus juga ya, padahal yang dijual ya abab Mas ya, dodolan abab gitu ya, jualan abab tapi harganya mahal. Itulah kenapa sekarang banyak orang yang ingin menjadi seorang trainer gitu ya. Trainer, istilahnya trainer punya bendera sendiri ya, kayak saya atau kayak Tung Desem Waringin atau Hermawan Kartajaya, itu kan yang sudah kelas elit. Atau misalnya Jamil Azzaini gitu ya. Karena memang fee trainer itu tadi mahal ya, 30-an juta, hanya kerja 2 hari dapat 30 juta. Nah sama Mas, kalau misalnya Anda mau jadi trainer manajemen atau training bisnis atau trainer mengenai manajemen skills, ya Anda bisa belajar otodidak. Anda belajar di YouTube banyak video-video TED gitu ya, TED ya, TED, atau video-video mengenai public speaking. Atau kemudian Anda ikut kursus, banyak sekarang kursus mengenai bagaimana caranya menjadi public speaker yang bagus ya.
2 hari, ada yang bahkan 5 hari. Ya Anda ikuti, jangan segan-segan gitu ya, demi mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang ya. Jadi intinya adalah sekarang tentukan dulu Anda mau jadi profesionalnya di bidang apa. Saya dulu ketika memutuskan menjadi seorang trainer dan konsultan manajemen, itu dua yang berbeda ya. Saya skillsnya harus saya upgrade. Itulah kenapa saya kemudian selalu membayangkan saya harus sekolah S2. Dan kalau bisa S2-nya di luar negeri. Dan kalau bisa S2-nya dapat beasiswa. Alhamdulillah saya dapat mas, saya dapat beasiswa dari Fulbright. Saya sekolah S2 mengenai manajemen SDM di Amerika, di Texas A&M University. Kenapa? Karena itu relevan dengan skill saya. Ya, saya punya cita-cita sejak kuliah S1 itu saya ingin punya usaha di bidang konsultan manajemen. Saya ingin juga menjadi trainer. Ya. Jadi mimpi lama itu sejak kuliah S1. Jadi sejak kuliah S1 saya punya mimpi seperti itu, makanya saya kejar impian itu sampai bahkan sekolah di Amerika dengan beasiswa. Jadi sekarang langkah pertama kalau Anda mau menjadi profesional, Anda coba tentukan apa skills yang ingin Anda jual, apapun ya. Tadi saya hanya ngasih contoh saja. Ya. Contohnya banyak ya, selain yang tadi saya sebutkan, bisa menjadi fotografer, trainer, konsultan manajemen, desainer web, jasa SEO, atau mungkin Anda bisa mau menjadi kalau misalnya kayak arsitek, dokter kan harus sekolah S1 ya. Kalau ilmu-ilmu yang tidak tergantung kuliah itu ya tadi sebenarnya. Fotografer Anda, apapun jurusan Anda bisa jadi fotografer. Trainer, apapun jurusan Anda bisa menjadi trainer ya. Entah Anda teknik, entah Anda fakultas sosial bisa. Jasa web designer apalagi ya. Anda bahkan lulusan SMA pun bisa. Lulusan SMP pun bisa. Asal Anda punya kemauan belajar yang kuat. Anda mau menjadi fashion designer misalnya, desainer baju, ya mungkin itu Anda nggak usah sekolah formal S1, ada kursusnya, ya sekolah mode misalnya. Atau Anda mau menjadi programmer, itu tidak mesti harus sekolah S1, Anda bisa belajar otodidak juga. Ya. Jadi intinya Anda coba identifikasi apa yang ingin Anda jual, ya. Keahlian apa yang ingin Anda jual ya. Nah kemudian setelah Anda tahu itulah yang ingin Anda lakukan, ya sudah Anda kemudian eksplorasi ke Google. Jangan malas googling. Banyak orang googling aja malas, ini saya lihat ya. Kemudian jangan malas ke YouTube. Anda buka puluhan videonya, Anda pelajari satu persatu ya. Dan kalau perlu Anda ikut training kursusnya ya. Kursus yang relevan dengan ilmu Anda, kursus fotografi, kursus training, kursus public speaking, ya, atau kemudian kursus internet marketing, ya, atau kursus sekolah mode dan seterusnya. Itu kunci supaya kompetensi Anda jago dalam bidang itu. Sekali lagi, jangan minder, jangan gentar, jangan merasa saya tidak punya apa-apa, itu salah. Tadi sekali lagi saya bilang Darmanto, bayangkan ya dia hanya lulusan SMP loh mas, mbak-mbak ya. Dan dari kota Pemalang, Pemalangnya pun kecamatan Randu Dongkal. Itu kalau Anda tahu, itu Randu Dongkal itu di hutan itu mas. Arah antara Pemalang ke Purwokerto itu di tengah-tengahnya ada kecamatan Randu Dongkal. Dia yang hidup di Randu Dongkal hanya lulusan SMP, sekarang menjadi seorang master desain web. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, apalagi kalau Anda sudah kuliah. Jangan pernah merasa saya nggak tahu apa-apa mas, saya nggak punya apa-apa. Itu sebuah ungkapan yang nggak bagus gitu ya. Anda harus coba optimis, kemudian Anda pelajari ilmu yang ingin Anda pelajari, skills. Itu kunci itu mas. Sehingga nanti ketika Anda punya waktu luang, Anda bisa browsing-browsingnya itu sesuai ilmu yang ingin Anda pelajari. Ini penting ini mas. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam browsing di depan layar HP-nya, layar smartphone-nya, browsing berita-berita online, browsing Facebook, browsing WhatsApp, browsing Instagram yang kontennya itu tidak ada gunanya dengan skills, tidak ada hubungannya dengan skills. Itu kan menurut saya konyol ya, wasting time gitu. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan orang, netizen itu mungkin sudah nyaman ya, dia kerja, dia nggak tahu apa skills yang mau dia tingkatkan. Jadi menikmati layar HP hanya untuk hiburan, hanya untuk buang waktu gitu ya.
Sebaiknya tidak seperti itu, Mas. Saya misalnya contohnya, saya seorang konsultan manajemen, saya seorang trainer. Saya sudah sekolah S2, oke, sudah menguasai cukup ilmu itu. Jam terbang saya tinggi. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu, saya itu juga ingin tahu mengenai blog marketing. Ya, saya pelajari itu. Dan sekarang misalnya saya sedang menekuni Instagram marketing gitu. Karena saya tahu bahwa saya mau meningkatkan skills baru saya dalam hal Instagram marketing, maka saya ketika browsing-browsing menghabiskan waktu senggang itu selalu belajar mengenai Instagram. Ketika saya browsing Instagram itu tidak hanya menikmati, saya sebenarnya lain dengan orang-orang perempuan-perempuan itu ya, browsing Instagram hanya untuk menikmati gambar-gambarnya. Tidak, kalau saya selalu browsing Instagram itu melacak toko-toko Instagram ya, all shop di Instagram yang sukses apa, siapa saja mereka, apa sih langkah-langkah mereka, apa sih kunci keberhasilan mereka. Jadi 2 jam saya nonton Instagram itu mungkin value-nya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang lain yang sama-sama menghabiskan 2 jam nonton Instagram sekedar untuk hiburan. Itu beda jauh, Mas. Ya. Nah, saya berharap Anda seperti itu juga. Kalau Anda sudah tahu ilmu yang ingin Anda pelajari, Anda sudah firm dengan skills yang ingin Anda tingkatkan, misalnya Anda mau belajar mengenai Instagram kayak saya, atau belajar mengenai blogging, atau mengenai Facebook marketing, ya sudah. Anda habiskan waktu itu untuk baca-baca artikel mengenai Facebook marketing. Ratusan artikel atau puluhan artikel Anda baca gitu ya. Anda browsing Facebook bukan hanya sekedar untuk share berita-berita hoax gitu ya, berita-berita yang penuh dengan kebencian, tapi Anda browsing Facebook untuk mendapatkan clue bagaimana sukses memanfaatkan Facebook demi mendapatkan 1 miliar. Itu kan top Marco top, Mas. Jos Marco Jos, oke? Jadi seperti itu. Mulai sekarang Anda coba tetapkan waktu skills yang ingin Anda pelajari apa. Ya, contohnya sekali lagi tadi saya sekarang sedang fokus mau belajar mengenai Instagram marketing ya. Jadi selama 2 bulan ini saya berjibaku menghabiskan waktu berjam-jam ya, tiap harinya puluhan jam. Tiap hari berjam-jam nongkrongin Instagram, bukan untuk hahaha, bukan untuk sekedar menikmati fotonya artis-artis ya, tapi saya betul-betul belajar. Jadi saya menghadapi smartphone itu sebenarnya saya sedang belajar, mobile learning. Sama, saya berharap Anda seperti itu. Tentukan skills yang ingin Anda pelajari. Kemudian setelah itu Anda coba spend waktu luang Anda untuk fokus melajari ilmu itu, skills itu yang ingin Anda pelajari itu. Sehingga waktu Anda di depan smartphone itu menjadi jauh lebih meaningful, lebih berharga. Ya. Sehingga dalam waktu katakanlah 3, 4 bulan, 6 bulan Anda bisa menguasai skills itu dan cukup pede gitu ya. Apalagi kalau disertai dengan ikut kursusnya ya, kursus formal, Anda menjadi lebih pede sehingga Anda merasa Anda bisa jualan ilmu itu. Ya, Anda bisa menjual ilmu itu karena Anda merasa sudah cukup master lah, paling tidak cukup pede ya. Contohnya Darmanto itu saya tanya, kenapa dulu waktu setelah belajar kamu gimana, Dar? Dia bilang ya setelah belajar saya praktekkan, saya coba-coba sendiri. Akhirnya 3 bulan saya merasa lumayan bisa, 5 bulan. Baru setelah sekitar bulan ke-5 saya berani menjual jasa saya. Ya, dia waktu itu sambil kerja jadi buruh. Dia bikin website, kemudian dia mulai jual jasa dia. Jadi trial and error ya, pengalaman itu guru yang berharga. Jadi setelah Anda mampu menjual ya, pelan-pelan skill Anda juga tumbuh. Ya, skill Anda tumbuh sesuai dengan pengalaman Anda. Oke? Jadi kalau skills Anda sudah Anda pelajari, Anda praktekkan, ya Anda harus berani menjualnya ya. Karena dengan menjualnya itu bahkan Anda kemudian juga dapat pembelajaran baru. Contohnya saya sebagai seorang konsultan manajemen, saya belajar ilmunya sampai ke Amerika. Saya belajar training, kemudian setelah itu saya jualan training saya jualan konsultan ya. Dengan pengalaman-pengalaman dengan ratusan klien itu, ya otomatis ilmu saya makin nambah, jam terbang saya makin nambah. Jadi seolah-olah saya belajar tapi justru saya dibayar gitu ya. Itu kan nikmat gitu ya. Jadi skills Anda tumbuh, uang Anda juga tumbuh gitu ya. Rekening Anda tumbuh, tidak stagnan. Ya, tidak padat merayat seperti kemacetan ya, tapi income Anda tumbuh dengan dramatis, wush wush wush. Oke?
Itulah segmen kali ini ya. Nanti dalam segmen berikutnya kita akan bercerita setelah Anda menguasai skills bagaimana cara memasarkannya. Bagaimana cara Anda menjual ilmu Anda sehingga bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta. Sehingga Anda bisa mendapatkan 1 miliar sebelum usia 37 tahun. Terima kasih, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Salam sukses.